Shalom jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dan juga ingin menyapa semua para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Nah, saat ini kita sudah masuk dalam segmen ngopeni kembali atau ngobrol pengalaman iman. Luar biasa ya kalau kita sekarang ini di dalam acara Kamis tuh selalu ada ngobrol diselingi dengan ngopeni ya. Jadi ini teh akan bisa bergantian. Karena ini akan sangat merefreshing kita juga ya, karena terkadang pengalaman iman seseorang itu bisa memberikan pelajaran-pelajaran baru, bukan terkadang, selalu memberikan pelajaran-pelajaran baru. Nah, jadi masih kembali lagi dengan kami para hamba-hamba Tuhan GKT ini sedang akan berbincang-bincang dengan seseorang yang ada di sini. Nah, boleh silahkan Kak, perkenalkan siapa namanya? Nama saya Sandi Agustinus Priantono. Asal saya dari Sidoarjo, kelahiran tahun 93. Oke. Nah, dan kebetulan saya baru beberapa tahun ini murtad. Murtad atau Tempatan baru, lahir kembali. Ya, murtad bahasa yang lain ya. Tapi nggak apa-apa. Murtad kan bahasanya agak sedikit negatif gitu. Lahir kembali kan. Petobat baru. Oke. Welcome Kak Sandi. Nah, mungkin dari Om Daniel saya agak tergelitik, itu namanya Sandi Agustinus. Emang dari itu sejak lahir Agustinus itu? Ya, karena kebetulan saya lahir bulan Agustus. Padahal Agustinus biasanya nama Kristen. Fun fact-nya itu memang orang tua saya itu dulunya beragama Kristen yang bapak. Tapi setelah nikah dengan ibu saya, dia beralih ke Islam. Jadi kan otomatis keluarga dari bapak saya itu separuh, bukan ya, waktu itu masih semuanya Kristen, tapi sekarang udah separuhnya ke Islam. Jadi nama saya itu mungkin pemberian dari keluarga bapak saya. Jadi gitu Agustianus. Adik saya juga Agustinus. Sama juga. Agustinus ya. Sudah berapa lama memang Sandi mengenal Kristus? Saya mengenal sudah jalan 2 tahun ini. Jalan 2 tahun ya. 2 tahun. Artinya setelah 2 tahun yang lalu dibaptis. 2 tahun yang lalu dibaptis begitu. Tapi mulai mencari-carinya ingin mengenal. Kenapa kok bisa awal tahu ada Tuhan Yesus misalnya gitu. Kenapa kok bisa kepikir terus akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat? Itu alasannya apa awal-awalnya? Awalnya sih pasti karena rasa benci dulu ya. Rasa benci terhadap. Saya pikir gini, waktu saya masih Islam tuh, ini agama kok aneh ya. Kok aneh banget, maksudnya dari kita tuh jelas ya, kayak kok ribet ya, susunan Tuhannya tuh ribet, ada Tuhan Roh Kudus, terus Tuhan turun ke bumi gitu loh, jadi kayak ribet banget gitu loh. Jadi agama kami, agama yang sekarang dianut. Ya, agama yang sekarang yang saya anut tuh kok ribet, terus kayak Alkitabnya tuh kan kok gampang banget saya baca nih, kok kayak bahasa Indonesia kayak puisi. Terus ada lagi tuh beberapanya tuh kayak makan babi dibolehin, makan semuanya kayak ini dibolehin. Perjanjian baru diperbolehkan. Sunat juga itu kan kayak sunat hati. Sunat tuh enggak, maksudnya bukan diharamkan, terserah mau sunat atau enggak, tergantung dari kita. Tidak diwajibkan. Terus begini, akhirnya saya mulai rasa benci dulu, penasaran akhirnya nih. Ada debat lintas agama, saya ikuti, kok beda dengan gambaran saya ya, beda nih. Nah, saya tertujunya bukan ke Kristennya dulu, tapi agama saya. Kok agama saya kok beda dengan apa yang saya imani, apa yang saya pelajari ya. Maksudnya selama ini meyakini sesuatu yang tidak sama dengan arti sebenarnya di dalam kitab Sandi. Ya, dan juga yang dijelaskan sama guru-guru saya. Tapi memang dulu Sandi seorang yang rajin misalnya ngaji atau mengikuti sholat 5 waktu. Saya ikut beberapa organisasi majelis tablik. Terus saya waktu di kampus UMM di Masjid Ayer Farudin tuh kampusnya UMM, saya jadi remaja masjidnya. Terus UMM itu Universitas Muhammadiyah Malang. Terus saya ikut juga organisasi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. KAMMI ya, kami ya. Itu kiblatnya dari Hizbut Tahrir, dari Hamas. HTI ya. Ya. Dari Hamas kiblatnya tuh ya. Karena di situ kita diajarkan memang laki-laki tidak boleh sama perempuan, terus tunduk.
Terus kalau ada rapat, ada perempuan harus tunduk pada laki-laki. Enggak, semua kalau kita bertemu harus kita nggak boleh lihat. Pandangan nggak boleh lihat terlalu lama kayak sini sama buku pendeta terlalu lama melihat begini nggak boleh. Jadi harus kayak bongkak begini. Itu termasuk zina mata. Oh gitu. Oke. Maksudnya banyak betul nanti zina mata, kayak bersentuhan tangan begini. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Makanya bersalaman dari jauh. Bahkan ada satu panglima terbesar tahu Al-Fatih dalam Islam. Oke, pernah dengar namanya. Dia pernah di Konstantinopel waktu itu. Betul. Iya. Dia bilang lebih baik saya berada di 1000 kandang bersama 1000 singa, di satu kandang bersama 1000 singa daripada saya bersama satu perempuan di kamar. Yang bukan istri saya. Jadi memang godaan. Jadi memang dalam ancamannya terhadap jiwanya lebih ganas itu namanya satu perempuan. Ya karena kan dia Oke. karena kan udah tertulis di dalam Al-Qur'an begitu kan. Oke. Terus lanjut. Nah, akhirnya kan ayat Al-Qur'an itu kan ada asbabun nuzul. Ya, ayat Al-Qur'an turun itu kan tidak mesti langsung kedebuk. Ada sebab akibatnya kan. Contoh ayat dilarang minum. Ada sebab akibatnya. Saya tanya, ternyata tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Terus jarak penulisannya itu cukup lama. Jadi dari zaman Nabi Muhammad meninggal tuh ditulis pada kekhalifahan Utsman. Udah kekhalifahan tiga khalifah. Utsman itu kira-kira berapa ratus tahun? Wah ini saya kayaknya 400 tahun lebih Pak. Oh ya. Nah itu kan waktu itu ayat itu kan ditulis jadi dia tuh ngumpulin semua penghafal Quran. Penghafal Quran dikumpulin, habis itu dicetaklah itu buku. Nah, saya mikir begini, tidak ada asbabun nuzul, bagaimana kita mau tahu ini ayat maksudnya apa gitu loh. Ayat asal usulnya gajah kan ada ayat gajah gitu kan, ada kan? Ayat saya lupa sih nama ayatnya apa itu. Ada ayat gajah. Nah, saya mulai penasaran di situ. Kok tidak ada asbabun nuzul? Terus akhirnya saya cari lagi. Nah, ternyata semua rata-rata tidak kayak berkerudung itu sumber dari Alkitab. Ya, perempuan harus betul kan? Bertudung, Tudung sumbernya dari dari Alkitab. Jangan menghina Tuhan agama orang lain. Itu sumbernya dari Alkitab. Jangan, saya tidak pernah membaca ya. Kayak Alkitab ini kayak mengintimidasi suatu ajaran. Betul. Dia tidak pernah. Atau menghakimi suatu ajaran. Nah, kalau di Islam kafir. Oh, ada ya? Ada. Yahudi. Tapi ini kita disclaimer dulu bahwa ini apa yang kamu rasakan. Ini apa yang dipelajari ya kan? Yang saya rasakan. Yang dia rasakan. Dan dipelajari. Nah, terus kayak masalah poligami. Terus kayak ada kerancuan beberapa ayat di Al-Qur'an tuh ada ayat yang kenapa engkau mengharamkan apa yang halal bagiku. Itu kan ini ditunjukkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja kan orangnya yang tidak pernah salah. Bahkan hatinya diganti emas kan. Tapi di Al-Qur'an mengatakan bahwa ini orang pernah salah gitu loh. Terus Al-Qur'an itu tidak bisa lepas dari hadis. Sedangkan kalau kita lihat hadis itu kan tanda kutip itu hanya apa yang dilakukan oleh Nabi dicatat kembali gitu loh. Banyak hadis yang bersifat tidak doif kan. Nah, kita lihat doifnya tuh dari mana? Kalau orang dulu, kita Islam dulu bilang selama dia bersangkut pautan dengan Al-Quran dan tidak menjatuhkan Al-Quran, itu tidak doif. Itu sahih. Nah, saya pikir lagi ya, berarti saya tidak usah mengimani hadis dong kalau gitu. Ngapain? Gitu. Tapi orang Islam mengatakan bahwa kalau menjadi Islam harus mengimani Al-Quran dan hadis. Tidak bisa Al-Quran aja. Walaupun itu doif. Ya, yang saya ajarkan yang diajarkan oleh saya ya. Terus kayak masalah ini mohon maaf ya, kayak 1000 bidadari mati syahid gitu loh. Jadi kan ibaratnya kayak saya dulu waktu itu pernah ditawarin berangkat ke Palestina di salah satu masjid di Al-Ghifari di Malang, di Suhat, daerah Suhat. Ini saya sebutkannya namanya Suhat di Al-Ghifari, daerah Malang. Pernah ada dia tuh kayak ngerekrut. Jadi kita direkrut diajarin berkuda sama berpanah. Udah. Kan itu Nabi kan dulu berkuda sama panah. Oke. Ya kan? Kita direkrut, diajarin berkuda sama berpanah. Terus kita di sana di masjid. Saya waktu itu ikut itikaf.
berdiam diri di masjid, tidak melakukan apapun, berdiam diri, baca Al-Quran, sholat, pokoknya semuanya di masjid. Hampir direkrut di Palestina. Saya bilang sebagai apa? Ya sebagai prajurit. Kita pokoknya sukarelawan. Intinya datang ke sana. Kalau mau mati syahid silakan. Tapi kan pikiran saya, tiket surga gampang nih, saya bilang gitu. Pernah saya, tiket surga gampang nih, mati syahid nih, bilang gitu. Nah, untungnya saya tidak ikut sih, karena saya masih mikir jangka depannya nih, gitu loh. Masih takut mati. Masih takut mati. Nah, masih takut mati. Banyak hal-hal yang itu membuat saya rancu, dari mulai ajarannya yang ibaratnya Allah tuh siapa gitu loh. Kalau kuasanya apa gini, Tuhan itu kan kalau mau turun ke bumi itu kan kuasanya kan nggak cukup nih bumi. Nah, makanya untuk menyelesaikan urusan manusia yang bersifat terbatas, karena Allah tidak terbatas, dia menurunkan suatu firman-Nya yang berupa Yesus Kristus. Iya, firman-Nya menjadi manusia. Ya, manusia kan terbatas. Nah, gitu loh. Makanya saya berpikir, oh dari sini nih saya titik poinnya nih. Gitu loh. Saya belum menemukan kata-kata Roh Kudus, itu masih bingung saya, Tritunggal. Tapi poinnya sudah ada di dalam otak saya untuk menyelesaikan manusia yang terbatas. Gitu loh. Terus yang kedua, kayak gini. Semua umat Islam tuh di seluruh dunia tuh bakal masuk surga semuanya. Wah, jaminan surga nih, saya bilang kayak gitu. Semua jaminan surga nih selama tidak menyekutukan Allah. Wah, enak nih saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya lihat Kristen ini, semua akan selamat kalau mengikuti Yesus. Kalau tidak mengikuti Yesus, semua tidak akan selamat. Wah, saya pikir ini tegas nih, bilang gitu. Enak nih. Saya masih bercanda doang nih, tegas nih, enak nih, seru nih. Nah, terus sampai di mana saya bilang titiknya nih, poinnya. Tidak ada di Al-Qur'an yang menjamin kita masuk surga. Oh, oke. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan pada anaknya Fatimah, saya tidak menjamin kamu masuk surga. Loh, tadi katanya dikatakan semua umat muslim akan, kalau tidak. Ya makanya itu saya kan, wah enak nih, enak nih saya bilang kayak gitu kan. Nah, setelah saya baca lagi, Nabi Muhammad tidak. Oh, oke. Itu yang diajarkan sebelumnya, yang kamu dapat. Tapi setelah dipelajari lagi ternyata tidak gitu. Tidak. Gitu. Saya belajar lagi, kayaknya aneh ini loh. Apa yang diajarkan Ustadz saya itu aneh. Kayak semua sahabatnya itu dijamin masuk surga, tapi anaknya sendiri nggak diajarkan masuk surga. Ya, oke. Terus? Setelah itu kan akhirnya saya temu Alkitab yang tadi di Yohanes berapa tadi itu? 14 ayat 6 ya. Iya. Bahwa kita buka sama-sama. Ya, kita buka dulu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan coba Kak Sandi tolong bacakan Kak Sandi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, oke. Nah, dari situ mulai saya merendahkan ego saya nih. Apa salah sih saya belajar gitu loh. Oh, gitu. Ya, meskipun dia waktu itu belum 100% Kristen loh ya. Namanya saya coba ngintip tetangga punya isi gitu loh. Saya belajar. Ternyata seru juga ya kisah Yesus tuh, sukacita. Mulai dari belajar dari kitab Yohanes dulu atau gimana? Ya itu poinnya. Nah, poin itu yang bikin saya penasaran. Titik awalnya. Titik awal ayat ini membuat Kak Sandi menjadi penasaran untuk lebih lagi belajar mengenal kekristenan waktu itu. Oke, lanjut. Terus saya bilang, gimana? Di Kristen, di Islam di Kristen kenapa sih kok boleh makan? Memang tidak ada larangan untuk makan, tidak ada larangan buat makan atau minum tertentu. Yang di Kristen tuh ya, yang keluar dari mulutmu itu yang haram. Pertama, yang kedua, yang keluar dari dalam hati itu yang menajiskan. Di Kristen itu tidak menghakimi. Karena gini, kayak contoh kayak Paulus pernah ngomong kayak masalah tentang gay. Ya, apa yang mereka lakukan itu bukan kejahatan, tapi dosa. Kalau urusan dosa, bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Karena dosa itu yang mengukur bukan kita, tapi Tuhan. Oh, setuju kalau itu. Jadi jangan menghakimi. Jadi tidak boleh menghakimi. Kok di Islam kan udah jelas nih, dosa besar, dosa kecil. Saya tanya sekarang, babi dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Membunuh dosa besar apa dosa kecil?
Dosa besar. Lebih takut makan babi apa membunuh, saya bilang gitu. Saya geram gitu kadang, Pak. Orang kalau ngeliat babi kayak ngeliat neraka gitu. Tapi kalau berzina, membunuh, main hakim sendiri kayak ngeliat surga, kepuasan gitu loh. Gitu. Di Kristen kan nggak ada dosa besar, dosa kecil. Nggak ada ya? Dosa ya dosa. Saya sama saya tahu ya. Dosa ya dosa. Artinya sesuatu yang suci sudah ternoda. Begitu saya pelajari. Jadi kayaknya lebih terstruktur gitu loh, lebih jelas gitu loh. Ya udah, akhirnya saya pelajari. Nah, akhirnya saya bilang, syarat untuk masuk Kristen apa? Baptis. Bu, nggak bisa belajar dulu nih. Boleh katekisasi, cuma nanti. Nah, ini saya ditakut-takutin nih. Saya tahu ya, di oknum mungkin ya. Kalau kamu mati belum dibaptis, belum percaya Yesus. Awal mungkin gitu ya. Ini saya belak-belakan aja ya, karena niat saya pada saat itu karena saya waktu itu dikasih pengajaran kan ditanya gitu. dia, gimana caranya masuk Kristen? Suruh baptis. Itu kan pengalamannya Kak Sandi. Ya, awal saya dibaptis ya. Akhirnya setelah dibaptis tuh saya kebetulan tuh setelah dibaptis di Jakarta, saya pulang ke Sidoarjo tuh 2 minggu saya masih sholat. Jujur ya. Jujur, karena saya tidak mungkin langsung ngomong, "Bu, mah, saya masuk Kristen." Mama saya itu kebetulan orangnya fanatik banget. Oke. Sama beberapa kayak dia tuh fanatik sama Abdul Somad, terus sama siapa tuh Adi Hidayat. Oh ya, Ustaz Adi Hidayat. Bahkan mama saya tuh setiap selesai Isya setengah jam 8 sampai rumah, dia bakal ngaji sampai jam 9 malam. Ngaji, tidur, sholat tahajud, pagi subuh dia bangunin saya. Jadi saya 2 minggu itu saya masih sholat. Tapi nyebutnya Yesus Akbar aja udah. Ya kan Akbar kan besar, ya kan? Nah, akhirnya 2 minggu tuh saya udah kayak, ya namanya batin ya, tarung nih pasti otak nih kan. Udah nggak saya udah kayak ada keraguan. Udah saya pindah, ada salah satu orang Kristen ngajak saya ke Bandung. Sok ke Bandung yuk. Dikasih, saya bilang, saya ini mau bertumbuh secara iman, oke. Cuman kalau saya di Bandung, saya juga tidak mau merepotkan orang, gitu loh. Kasih saya kerjaan, oke, dapat kerjaan. Ke Bandung, jemput, taruh di kerjaan. Saya nggak minta yang aneh, yang penting saya bisa hidup dan bertumbuh, ya kan? Buat bekal saya hidup ada, dan saya bisa bertumbuh. Sampai tes, ya ini mungkin ya, pikul salib Yesus tuh mungkin baru saya rasakan detik itu juga. Ditinggal tanpa ada bimbingan 9 bulan tidak pernah nginjak gereja. Saya demi Tuhan saya ngomong, saya pernah niatan masuk lagi ke Islam. Dan saya pernah sholat di duhur. Malamnya saya baca Alkitab. Karena saya mau ibaratnya, tarung dah kalian dua Tuhan. Tarung demi Tuhan, Pak. Saya tarung lah kalian dua Tuhan. Karena saya bingung mau kemana ini arah hidup. Kalau saya pulang, saya sholat udah bingung, maksudnya udah di hati udah nggak enak. Tapi kok saya masih bertahan di sini terus, saya bingung. Akhirnya saya dapat kayak ada salah satu di YouTube itu, tenang, selama kalian percaya Yesus, bukan manusia yang pelihara kalian, tapi Tuhan yang pelihara kalian. Nah, dari situ saya coba, ya udahlah, coba jalani aja, jalani. Puji Tuhan 9 bulan itu akhirnya pas 9 bulan itu saya dipertemukan sama salah satu sepasang suami istri. Yang dia mengajakkan saya untuk ke gereja, memberikan saya keluar otomatis dari pekerjaan saya kan, karena hari Minggu tuh tidak bisa izin sama sekali. Keluar, kasih kerjaan, saya bisa bergereja. Nah, dari situ udah mulai sedikit ada kelegaan gitu loh. Nah, saya ini kan ada kerinduan di rumah. Nah, mama saya kan waktu itu kan kebetulan ada kena penyakit, ya kan. Saya ada kerinduan ini. Saya mau pulang, tapi nanti habis nih, maksudnya bukan habis dihajar ya. Ya kayak penolakan tuh pasti ada gitu. Ya kan? Dari siapa? Dari keluarganya mama saya, karena 1000% nih Islam semua. Kalau papa kan enggak ya? Papa tuh 3 bersaudara laki-laki, 3 bersaudara perempuan. Tapi 3 laki-laki ini udah Islam semua. Waduh, oke. Masih dirahasiakan dari keluarga, karena kalau keluarga papa tahu, itu yang paling keras. Oh, justru keluarga papa sekarang yang keras? Paling keras keluarga papa. Kalau keluarga mama tuh cuman udah, kalau papa bisa dimaki ya, diusir betul-betulan, udah ditendang ya. Kalau keluarga mama tuh karena mama yang pegang kendali, ya udah gitu loh. Karena mama juga bilang,
ya udah kamu gimana ya, namanya anak ya. Padahal keluarga papa kan tadinya Kristen ya. Iya, udah haji malahan. Sekarang adik-adiknya Oke. udah haji. Saya mau kembali lah sebelum kita lanjut ya. Apa yang membuat yang Sandi rasakan ketika itu bisa akhirnya menyerahkan diri untuk mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang membuat saya itu mengakui itu. Dan apa yang Sandi rasakan setelah itu? Iya. Yang membuat saya mengakui ya itu Pak, gini. Kalau saya cari, sebenarnya saya dapat kebenaran ya. Saya ini sudah dapat kebenaran, gitu loh. Terus apa yang saya ragukan, gitu loh. Apakah mungkin gini, saya rasakan waktu itu, mungkin gara-gara saya sudah terlalu lama hidup di lingkungan Islam, untuk meninggalkan Islam mungkin berat. Ya. Tapi untuk pindah ke satu hal ini yang saya lihat yang baru, yang saya bikin berat itu pertama dari keluarga. Mama saya tinggal, orang tua saya tinggal satu. Yang bikin saya berat itu, mama saya tinggal satu, saya anak pertama. Ujung tombaknya nih, contohnya nih adik-adik saya nih. Kalau saya masuk pindah ke sebelah, di Islam itu peran laki-laki itu penting. Ya, betul. Ya kan, peran laki-laki itu penting. Nah, kalau saya pindah ke sebelah, di keluarga saya laki-laki udah hilang arah semuanya pasti. Nggak ada ujung tombak. Karena adik-adik perempuan. Karena ada adik perempuan. Ya, saksi nikah pun harus saya nanti Ya, yang jadi saksi. betul. Gitu loh. Nah, saya bingungnya di situ, saya beratnya di situ. Tapi akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Gini Tuhan, saya mau ikut kamu ya. Saya mau ikut Tuhan. Tapi Tuhan juga tolong ikuti mau saya. Saya mau aman ini. Bener kan? saya mohon maaf dia, saya belak-belakan jadi betul. negosiasi lah. Ya, itu negosiasi. Saya Tuhan, saya mau ikut Tuhan, tapi Tuhan juga ikuti mau saya, lindungi saya. Tunjukin nih kalau saya jangan salah pilih. Gitu loh. Terus apa yang terjadi? Ya udah kayak ada rasa setelah ya udahlah saya dibaptis lah gitu. Coba saya dibaptis. Ada keberanian. Ada keberanian. Nah, setelah dibaptis itu saya tuh kebetulan pas pra pembaptisan itu kan ada ayat-ayat yang keluarga diselamatkan tuh. Wah, itu akhirnya saya bilang, ini nih ada janji nih. Saya bilang janji. Ya akhirnya saya mau dibaptis dan saya ngerasain pertemuan dengan Tuhan Yesus itu merubah semua dalam hidup saya. Ya. Saya lebih melihat tuh bukan dari satu sudut pandang, dari dua sudut pandang. Terus lebih banyak pertimbangan. Dan yang lebih penting, saya tidak langsung gampang menghakimi orang. Ya. Nah, Jadi memang tidak gampang untuk mengambil keputusan itu ya. Untuk mengaku Tuhan sebagai juru selamat ya. Karena juga tadi seperti Sandi bilang itu adalah bisa dari keluarga dan apalagi ada tanggung jawab sebagai anak laki-laki dan yang pertama terhadap keluarga ya. Tapi akhirnya Sandi memutuskan memang itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keputusan untuk mengikut Kristus itu tidak bisa disanggupi oleh hanya keinginan dari seseorang. Harus ada dari dorongan kuat dari Roh Kudus. Ini seperti di dalam 1 Korintus 12 kalau saya baca ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Coba Sandi baca deh. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi saya tadi saya teringat dengan ayat ini. Saya yakin dan kita juga semua yakin yang menjadikan dirimu Bisa memiliki percaya. keberanian untuk percaya. mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah Roh Kudus. buat kuasa Roh Kudus. Ya. Ya, Jadi berbanggalah bahwa dirimu sekarang sudah memiliki Roh Kudus. Jadi diawali dengan satu kebencian terhadap Tuhan Yesus, kekristenan ya. Iya. Tapi akhirnya jatuh cinta. Iya, itu Ya, kan suatu karena transformasi ya. Iya. Ya, karena penasaran itu. Iya, jadi justru karena benci, jadi pengen tahu. Dari pengen tahu malah jatuh cinta gitu ya. Malah jadi ikut. Malah jadi ikut. Iya. Nah, terus apa dalam kehidupannya Sandi pernahkah mengalami kayak satu hal yang berat atau satu pengalaman iman khusus lah? Apakah itu sesuatu yang berat atau sesuatu yang sangat membawa sukacita atau apa, ada nggak dari
setelah terima Tuhan Yesus. Setelah terima Tuhan Yesus. Tapi tetap artinya setia, taat dan Iya. ya. Kalau segini Pak Pen ya, begini ya. Kalau ya itu selama 9 bulan gini. Setelah mengalami kejadian selama 9 bulan itu saya bertumbuh sendiri, itu saya menganggap begini. Kayaknya saya kurang ajar sih. Kayaknya saya melewati proses tapi protes. Nah, iya. Seharusnya berproses tapi protes. Ya, seharusnya berproses, harusnya proses dan terima prosesnya. Proses tanpa Dan protes. jalan, ya. Nah, gitu loh. Kayaknya salah sih. Bagus juga istilah itu. Tuhan Yesus sudah pelihara saya nih. Gitu loh. Saya baru kamu mau mikul salib saya ya. Maksudnya kamu menjadi saya ini Tuhan ya. Kamu mau saya terima di kerajaan surga. Kita uji kelayakan. Kita uji kelayakan. Dari selama 9 bulan tuh, setelah saya melewati 9 bulan tuh kayak ada masalah santai, give me a miracle Tuhan gitu. Udah begitu aja udah. Santai lempeng aja udah. Gitu loh. Jadi saya bilang memang ada beberapa beban tuh, kayak mama saya begini tuh, saya bilang, Tuhan, mohon maaf ya, mama saya Islam. Bisa nggak kasih mujizat ke mama saya? Kalau nggak minimal mujizat, tolong kasih pertolongan melalui siapapun itu. Gitu loh. Meskipun dia beda agama, tapi saya percaya kok Tuhan itu kan gede, bukan kecil. Gitu loh. Dan juga kalau Tuhan memang Tuhan yang sebenarnya Tuhan, berarti semua umat manusia itu adalah punya Tuhan. Ya kan? Ya udah, berarti saya serahkan semuanya ke Tuhan. Gitu loh. Sudah. Ya, itu iman kan. Nah, ketika menyampaikan hal itu, ada yang terjadi nggak? Terjadi, puji Tuhan. Mama saya tuh kakinya tuh sininya tuh bolong sama sininya bolong. Karena diabetes. Oh, oke. Selesai. Sembuh. Oh iya. Nah, itu mama itu sulit loh itu. Iya, itu mamanya. Udah nggak ada itu. Jadi itu. Nggak amputasi, nggak apa. Nggak ada. Wow. Nah, itu apakah Sandi sempat kasih tahu ke mama bahwa itu kuasa Tuhan? Nah, ini interdek saya ini belum. Belum. Oh, belum. Nanti dia bilang, Mama juga tahajud, Mama juga sholat, Mama jadi lupa tadi. Wah, jadi bukan. Jadi Mama tidak tahu bahwa Sandi di rumah di tempatnya Sandi ini berdoa buat Mama ya. Iya, saya cuma minta gini, Tuhan. Saya sadarnya ini kan lewat Tuhan. Biarkan mama saya itu sadarnya lewat Tuhan juga. Ya, Amin. Tapi Betul, amin. Tapi kalau saya dijadikan alat, ya udah. Kasih apa-apa. kesempatan Kasih gitu kesempatan. kan. Kasih kesempatan ya. karena gini, di dalam hal kita mengiring Tuhan, kalau tadi aku sempat ingat tadi Kak Sandi ngomong bahwa ada jaminan satu keluarga diselamatkan. Sebenarnya itu ayatnya dari mana sih? Ayatnya itu sebenarnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ya. Iya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Nanti ini Mika yang baca, soalnya nanti ada ayat yang Kak Sandi juga bisa baca nanti dari Mika. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mungkin kalau kita baca dari ayat 30 tuh, ia mengantar mereka keluar. Ia ini si kepala penjara itu mengantar mereka, Paulus dan Silas, keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Langsung kemudian Paulus dan Silas berkata demikian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi dimulai dari kepala penjara itu. Kepala penjara itu bertanya, apa nih yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ya mungkin itu sama halnya dengan pencariannya Kak Sandi gitu. Dalam arti kata pencarian keselamatan melalui Tuhan Yesus. Aku harus lewat jalan yang mana nih? Terus tadi Tuhan tunjukin. Ya kan? Jalan satu-satunya adalah dari Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, berarti Kak Sandi udah tahu nih. Jalannya sudah diperkenalkan, tinggal dari Kak Sandi sendiri. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kau dan seisi rumahmu. Jadi mungkin sebaiknya next time, misalnya nih Tuhan mempercayakan kembali, Kak Sandi berdoa, kemudian percaya ada mujizat terjadi seperti tadi. Nah itu boleh diceritakan aja. Saya aku berdoa loh mak buat mama, misalnya gitu, buat bunda gitu. Tapi ya udah gitu aja. Satu kali. Ada Ini contoh, pengalaman contoh. ya, contoh.
mama saya itu serosis, liver serosis ya. Itu udah stadium 4. Nah, ini dokternya ini khusus dia internis lah ya kalau liver cirrhosis. Nah, dia udah periksa dari USG, dari hasil darah gitu, ini stadium 4. Saya berdoa, Tuhan, mama saya belum terima Tuhan Yesus nih. Mama saya ini kalau di agama Kristen ini pendetanya gitu, tapi dia bukan dari agama Kristen ya, bukan. Nah, jadi saya berdoa, Tuhan kasih dia waktu, jamah dan sembuhkan dia, karena dia belum terima Tuhan Yesus. Saya tidak mau mama saya ini tidak masuk surga karena dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa begitu dalam nama Yesus, gitu ya. Nah, lalu kalau pemeriksaan di rumah sakit itu biasanya nggak cuma 1 kali. Udah stadium 4, dikasih vitamin aja, ini udah nggak ada obatnya. Terus udah gitu ya udah senangkan aja hatinya gitu. Saya berdoa, terus mama saya pendarahan lagi. Kalau cirrhosis tuh pendarahan, bisa lewat muntah darah, bisa lewat bawah lewat BAB ya. Nah, pendarahan lagi, masuk ke rumah sakit karena harus transfusi. Lalu diperiksa lagi dengan dokter yang sama. Ternyata stadium membaik. Jadi stadium 1. Dari 4 ke 1 Dari 4 ke 1. Terus si dokternya percaya Tuhan. Mama saya kan tidak, dokternya ini percaya Tuhan Yesus. Dia bilang, Ibu, ini mujizat dari Tuhan. Maksudnya dari Tuhan Yesus ini maka ibu bisa begini. Terus mama saya bilang begini, kan saya juga berdoa gitu ya. Terus dokternya bilang begini, enggak. Ada keluarganya ibu, apakah itu anak atau yang lain, berdoa khusus buat ibu. Pada waktu itu satu keluarga baru saya aja, karena kakak saya di Jakarta Katolik tapi tidak pernah, maksudnya tidak intens dengan mama gitu, karena dia udah berkeluarga. Waktu itu saya belum berkeluarga. Lalu enggak, ini pasti ada yang mendoakan, berdoa khusus untuk ibu. Ibu, ada anak ibu yang udah Kristen, ada, yaitu Mia. Dia bilang gitu kan ya. Terus mama tanya, kamu mendoakan mama? Iya, saya bilang. Saya mendoakan mama supaya Tuhan sembuhin mama, mintanya begitu. Jadi dari situ dia tahu bahwa ada yang mendoakan. Nah, dan itu saya menyatakan. Nah, jadi ini kan tadi dengar dari Sandi bahwa saya rindu sekali untuk ya udahlah nanti ada orang lain yang menjamah mama gitu, maksudnya supaya mamanya Sandi ikut percaya gitu ya. Walaupun waktu ketika Sandi berdoa terus tahu mama tuh sembuh diabetesnya, itu tuh memang jarang sekali bisa begitu, betul. Ya. Kebanyakan harus ada amputasi, ada gitu ya. Nah, satu kali kalau berdoa, kita semua berdoa ya, supaya seluruh seisi rumah diselamatkan. Tapi memang betul harus ada tindakan dari kita untuk menyampaikan. Jadi itu sebabnya terus berdoa supaya nanti itu Tuhan yang genapi. Ada bagian kita yang harus menyampaikan kabar keselamatan. Ada bagian orang lain juga yang bekerja sedemikian rupa, dan kita percaya Allah yang kita sembah itu bekerja sedemikian rupa atas orang-orang yang kita kasihi. Amin. Betul. Amin. Amin ya. Nah, tapi saya merasa bahwa apa yang menjadi kesaksian Sandi ini nggak main-main gitu ya. Ini adalah kita juga satu patut hal, mendoakan juga. Dan saya lihat bahwa Sandi ini dikasihi Tuhan luar biasa. Iya. Bayangin 9 bulan tanpa pembimbing dan sebagainya tetap bisa beriman. Itu kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin. Nggak mungkin, dan bisa proses dan nggak boleh protes. Hal-hal yang seperti itu tuh buat saya iya ya gitu ya. Kadang-kadang kita aja yang udah percaya Tuhan nih, udah lama Kristen gitu, kalau ada prosesnya kok gini sih Tuhan, kita kita protes gitu ya. Kalau misalnya Sandi enggak, itu luar biasa. Luar biasa ya. Dan saya percaya itu adalah pengalaman iman buat Sandi yang luar biasa. Iya. Ada satu doa yang mungkin sangat baik untuk Kak Sandi ucapkan kepada Tuhan. Itu di Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Iya. Sandi boleh baca itu. Nah, boleh Kak Sandi yang baca deh. Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 4. Ya.
Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Nah, ini adalah doa yang sangat baik yang diajarkan Daud. Ini kan ditulis oleh Daud terhadap dirinya dia dengan musuh-musuhnya gitu. Apa sih maksudnya doa ini? Ya maksudnya kita yang meminta Allah sendiri, yang menuntun kita di dalam segala kebenaran. Makanya kenapa Alkitab itu harus dibaca, tiap hari dibaca oleh kakak. Karena inilah yang sebenarnya Tuhan mau. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Kemudian sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Yesus yang menyelamatkan Kak Sandi. Maka dari itu mintalah kepada Dia untuk diajar. Nanti Tuhan akan membuka pengertian lewat Roh Kudus yang tadi sudah disampaikan oleh Om Daniel tadi. Roh Kudus yang sudah ada dalam dirinya Kak Sandi karena Kak Sandi sudah percaya Tuhan Yesus. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari itu artinya apa? Artinya terus bertekun di dalam pembacaan firman dan berdoa. Sehingga kita tahu jalan-jalannya kemana. Mungkin saat ini atau mungkin waktu itu Kak Sandi belum berani untuk ngomong kayak gitu ke mama. Tapi nanti saatnya kelak, pada waktu Kak Sandi sudah meminta Tuhan mengajar Kak Sandi lewat firman-Nya, nanti akan ada momennya di mana Kak Sandi akan diberi keberanian. Kapan ya? Ada. Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Itu juga seperti yang saya tidak tahu waktunya. Tapi ketika ditunjukin nama Tuhan, langsung sekarang waktunya Mia. Waktu saya bicara, mama saya diam. Diam. Itu Terus kira-kira berapa bulan kemudian bilang ke adik saya, panggil kakakmu, mama mau bicara. Terus dia bilang, sekarang mama percaya sama Tuhan Yesus. Itu saya mendoakan dia dan berbicara kepada dia 20 tahun. 20 tahun kemudian mama saya bertobat. Sebetulnya keputusanmu menerima Kristus itu tidak lebih ringan daripada juga waktu kamu berbicara, kalau misalnya kamu ngomong sama mama bahwa kamu mendoakan. Karena keputusanmu menerima Kristus itu cukup berat. Iya. Kan? Artinya kamu sudah pernah bisa melakukan karena ada Roh Kudus. Sekarang pasti bisa. Dan kalau saya bicara gitu takutnya gini, Tuhan menyembuhkan mama, gitu Pak. Pikiran saya begitu loh. Mama juga punya Tuhan, takutnya ada kayak mama saya kan begitu, saya juga berdoa. Mama saya kan bilang waktu dia itu, saya juga berdoa ngomong gitu sama dokternya. Tapi dokternya bilang tidak, ada satu di keluarga ibu yang mendoakan. Ya pasti ada cara Tuhan. Cara Tuhan tuh nggak pernah kepikir sepenuhnya oleh kita. Iya, kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Itu yang. Jadi ketika ada gerakan itu lakukanlah. Ya, gerakan dari Roh Kudus yang mendorong hal tersebut lakukanlah. Tuhan Roh Kudus akan tuntun. Dan Tuhan akan selesaikan. Hasilnya akan baik. Tuhan menuntun kita semua melalui ini, melalui firman Tuhan. Jadi harus dibaca kembali. Amin. Dan baca daily per hari. Itu akan mengubah. Kita ada satu grup baca Alkitab bersama. Kalau Sandi mau, nanti Sandi dimasukin grup itu. Tiap hari ada dituntun. Hari ini kita baca ini dan ini. Begini Bu, saya mau tanya. Sandi kan sering berdoa ya. Saya pernah sih ditegur. Kan pernah kan ada salah satu teman saya, doa sama-sama yuk. Tapi saya pimpin. Tapi saya doanya tuh bukan kayak ini. Saya bilang, ayo kita satu dalam doa. Tuhan, hari ini saya begini Tuhan. Ini yang saya lakukan. Gimana menurut Tuhan? Bener apa enggak ya? Jadi kayak lebih kesana ngobrol. Bukan begitu. Enggak, saya bilang begini. Saya kalau disuruh terstruktur kayak pendeta, kayak penginjil tuh malah saya bingung. Enggak harus gitu. Kan semuanya punya cara masing-masing. Wah tinggi banget. Saya bilang, waduh itu bahasanya tinggi. Dan itu tuh bukan menjadi indikasi bahwa doamu diterima atau tidak diterima. Belum berpuisi sapaan Tuhan juga kalau Tuhan melihat hatimu nggak bagus. Tata cara bilang bukan gitu cara doanya. Enggak. Oke. Karena itu nanti kita bisa diskusi. Kita bisa diskusi next time. Tapi yang jelas adalah kita bersyukur karena ada satu orang yang menceritakan luar biasa keberaniannya untuk percaya pada Kristus. Karena satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Amin. Dan juga kita terus turut mendoakannya saudara ya, agar keluarganya
Kak Sandi ini semuanya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Kak Sandi bisa dituntun hari ke hari melalui firman Tuhan yang nanti Roh Kudus akan bicara melalui Kak Sandi. Amin. Oke. Dah, itu saja? Ya. Cukup? Kalau gitu, kalau misalnya sharing dari Kak Sandi ini memberkati saudara semua dan menjadi, wah kayaknya iman saya bertambah teguh nih mendengar keberanian daripada Kak Sandi gitu kan. Wah, boleh banget diceritakan di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada dari saudara yang mau menjadi membawa kesaksian di sini, boleh saja saudara-saudara boleh cantumkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel GKT. Kemudian nyalakan notification bell sehingga tidak ketinggalan video-video baru nanti. Kemudian share juga kepada teman-teman lain dan jangan lupa like video ini. Dan kalau gitu, acara Ngope ini kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.